Teman-teman sekalian, ada bagian terakhir yang ingin saya utarakan, dan ini begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Bahkan saking mulianya, orang-orang ini juga mendapat perlakuan yang istimewa, baik di dunia ataupun juga di akhiratnya. Siapa golongan ini? Ternyata kembali kepada Al-Quran tadi, ahli Quran. Dan ternyata ahli Quran ini, berita baiknya bagi sebagian orang, tidak disebutkan oleh Al-Quran sebagai orang yang hafal 30 juz. Karena ada yang hafal 30 juz pun tidak disebut oleh Al-Quran sebagai ahli Quran. Ahli Quran, kata para ulama, dibagi pada 3 bagian. Jadi kalau bapak ibu sudah jadi ahli Quran, itu penjagaannya di 3 alam, Pak Bu. Di dunia dijaga, di alam kubur jasadnya itu akan dijaga, di akhirat dimuliakan oleh Allah saat pulang. Pertama ada ahli qiraah. Ahli apa? Qiraah. Orang yang senang baca. Jadi untuk menghafal belum tergerak, ya, atau pelan-pelan, tapi baca. Dia punya wirid baca, target, ya, sehari 1 juz, 30 hari 30 juz, dibiasakan oleh beliau. Nah, ini termasuk ahli Quran. Bahkan kalau dia pemula, itu pahalanya kata Nabi 2 kali lipat orang lancar. At-Tirmidzi nomor hadis 2020. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Orang yang berusaha membaca Quran sampai bisa, terbata-bata, gak lancar bacanya, alif lam mim, itu falahu ajran, dapat 2 kali pahala orang lancar. Yang lancar 1 hurufnya 10, ya, alif lam mim. Kata Nabi, walam aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. 10 kebaikan. Makanya ketika baca alif lam mim dapat berapa? 30. Yang berusaha untuk bisa baca 2 kali orang lancar, kali 30, 60. Kalau gitu saya nggak lancar aja Ustaz, ya. Itu cara berpikir yang salah. Bukan maksudnya yang dia baca itu plus pahala usahanya. Yang lancar dapat 2 kemuliaan. 1 ma'asyafaratil kiramil bararah. Yang lancar baca Quran, benar bacanya, akan didampingi selalu oleh malaikat yang menjaga dia. Kalau benar bacanya, ya. Cuman sifat malaikat tuh gaib, nggak tampak. Sebab kalau tampak susah kita. Mau baca nampak sayap, kepak-kepak. Siapa? Malaikat maut. Bisa nggak jadi, ya. Lancar bisa lebih banyak pahala dari yang belum lancar, karena kalau lancar bacaan lebih banyak biasanya dibacanya. Yang belum lancar 1 ayat, yang lancar 10 ayat, tetap akan lebih banyak yang lancar. Jarang orang lancar baca Quran cuman 1 huruf. Nun, mayan 10 ya dulu. Ada yang ngitung dosa dulu, dosa sehari ini, Allahu Akbar 19 kali saya salah dihitung. Mata 5, lisan 10, telinga 4, 19 kali. Harus ditutup nih. Toha, mayan. Bonus 1. Nggak begitu, baca Quran pasti netral aja. Karena itu orang yang punya wirid Quran, rajin baca, dimuliakan. Orang yang sering baca Al-Mulk, maka jasadnya akan dirawat, dijaga di alam kuburnya. Orang yang sering baca Al-Waqi'ah, dilimpahkan rizki yang kemudian terbuka mudah untuknya. Orang yang rajin baca Al-Baqarah, Ali Imran, saat pulang di hari kiamat nanti dilindungi oleh 2 awan yang menaungi ka'annahuma ghamamatan. Hadiah. Makanya jadi ahli Quran mulai dengan membaca. Biasakan, jangan sampai sehari nggak baca Quran. Baca. Bagi, Bu, gampang Pak, saya kasih rumus ya, rumus cepat. Kalau Anda ingin khatam sebulan 30 juz, berarti sehari berapa? Ya, paling gampang 1 juz. Kalau lihat banyak 1 juz, bagi ke waktu sholat. Juz pertama misalnya Al-Fatihah plus 141 ayat Al-Baqarah. Al-Fatihah simpanlah, kita sudah hafal kan? 141 bagi 5 berapa? 28. 28, subuh 28, zuhur 28, asar, maghrib, isya 28.
Kepanjangan Ustadz bagi dua. Sebelum subuh 14, setelah subuh 14. 14 ayat itu berapa menit sih? Baik 5 menit. Apa tak punya 5 menit untuk akhirat kita? Itu surga kita. Jadi kalau Anda investasi sebelum sholat 5-10 menit, setelah sholat 5-10 menit, walaupun Anda buru-buru di jalan, bacakan. Ya, di mobil, di kantor nyampe, jeda, baca. Cuma 5 menit kok, 10 menit. Maka kalau dibiasakan, jadilah Anda bagian dari ahli Quran. Kalau Anda wafat sedang menjadi bagian itu, sedang baca, mau baca, buka mushaf, niat baca, wafat, jadi ahli Quran seketika.